Baik, kita mulai Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta tadabbur Al-Quran, yang insya Allah kita semua dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari keempat ya, bulan Ramadan. Allah masih memanjangkan usia kita, umur kita, dan ini adalah sebuah karunia yang patut kita syukuri karena semakin banyak kita berjumpa dengan hari-hari bulan Ramadan, semakin banyak pahala kita kumpulkan, semakin banyak kebaikan-kebaikan kita dapatkan, maka tentunya akan memperbanyak pundi-pundi amal kita nanti di timbangan kita di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita selalu dalam ketaatan, dalam kesehatan, dan sampai nanti menjumpainya dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam kita doakan untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk segenap keluarganya dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga semoga Allah beri kepada kita umatnya. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Baiklah Bapak dan Ibu, kita kembali pagi ini akan lanjutkan tadabbur Al-Quran, memasuki pembahasan surat Al-Anbiya, dimulai dari ayat 58 sampai ayat 62. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke awal halaman surah Al-Anbiya ayat 58. Dan sebelumnya kita lihat di akhir tadabbur kita kemarin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di akhir tadabbur kita kemarin Bapak dan Ibu, kita sudah membahas tentang bagaimana dialog Nabi Ibrahim ya alaihissalam dengan ayahnya dan kaumnya yang menyembah berhala ya. Berkata Nabi Ibrahim, qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard. Berkata Nabi Ibrahim, bahkan sesungguhnya Tuhan kalian itu seharusnya adalah Tuhannya langit dan begitu pula Tuhannya bumi, alladzi fatarahun, yaitu Tuhan yang telah menciptakan mereka semua. Tuhan kalian adalah Tuhan langit, Tuhan bumi, yang mana dialah yang menciptakan semua benda-benda yang luar biasa tersebut. Wa ana ala dzalikum minasyahidin. Dan adapun aku, kata Nabi Ibrahim, ala dzalikum, atas yang tadi di atas, kesaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah itu adalah minasyahidin, orang-orang yang bersaksi bahwasanya Allah itu adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada. Kemudian di ayat yang berikutnya, Nabi Ibrahim bersumpah kepada Allah ya. Watallahi, dan demi Allah, la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dan demi Allah, la akidanna asnamakum, sungguh aku akan lakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian, patung-patung yang kalian sembah, ba'da an tuwallu mudbirin, setelah kalian berpaling meninggalkannya. Seperti yang kita jelaskan kemarin, dalam riwayat dijelaskan bahwasanya suatu hari Nabi Ibrahim diajak oleh ayahnya untuk menghadiri pesta ibadah ya, suatu ritual ibadah, ritual besar dari penduduk negerinya tersebut, beribadah di kuil terbesar yang di situ terdapat berbagai macam jenis patung. Mula-mula Nabi Ibrahim ikut ya. Kemudian setelah di setengah perjalanan beliau kemudian ya membuat sandiwara bahwasanya kaki beliau sakit atau beliau pening atau pusing begitu, sehingga akhirnya beliau ditinggalkan oleh ayahnya, dan para rombongan masyarakat terus berjalan menuju kuil, sehingga yang tinggal di akhir rombongan adalah orang-orang lemah ya, orang-orang yang jalannya pelan, mungkin agak sakit, yang tua. Nah, di situ Nabi Ibrahim ketika dia berucap ya, berucapnya ini tidak dalam hati ternyata, berucapnya dengan suara walaupun tidak terlalu peran, tidak terlalu keras ya, tidak berteriak, tetapi ternyata gumaman atau ucapan Nabi Ibrahim itu terdengar oleh sebagian orang yang tersisa dari rombongan masyarakat yang menuju kuil yang ada di pinggir kampung tersebut ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Beliau bersumpah, wa tallahi la akidanna asnamakum, dan demi Allah, sungguh betul-betul akan aku buat tipu daya untuk berhala-berhala kalian tersebut,
yaitu nanti setelah ba'da an tuwallu mudbirin. Setelah kalian meninggalkan kuil tersebut, ya, berangkat ke belakang atau pulang ke rumah masing-masing. Maka singkat cerita Bapak dan Ibu, setelah eh, orang-orang kampung, ya, penduduk negeri negeri Irak, ya, tempat Nabi Ibrahim tadinya dilahirkan, kemudian tumbuh menjadi Ibrahim remaja, yang mana cerita ini di umur Nabi Ibrahim kira-kira 16 tahun. Bayangkan Bapak dan Ibu, di umur 16 tahun Nabi Ibrahim sudah mengemban sebuah misi yang luar biasa. Berbeda dengan anak-anak kita hari ini, 16 tahun mungkin belum bisa diharapkan apa-apa dari mereka. Masih sibuk dengan dunia kanak-kanaknya, ya, masih sibuk megang gadget, masih sibuk melakukan joget-jogetan, TikTok-TikTokan dan sebagainya, ya. Belum bisa diharapkan apa-apa dari mereka di zaman sekarang ini, kecuali sebagian barangkali yang tidak demikian. Tetapi Nabi Ibrahim, Masya Allah, di usia yang seharusnya memang, ya, dia menikmati masa muda dan remajanya, tetapi Nabi Ibrahim mengemban sebuah misi yang luar biasa. Karena memang beliau adalah seorang nabi dan rasul. Lalu singkat cerita, setelah orang-orang kampung pulang dari kuil dan kemudian Nabi Ibrahim menyelinap masuk menuju kuil tersebut untuk menunaikan sumpahnya kepada Allah. Maka kemudian dia hancurkan, ya, dia hancurkan patung-patung tersebut, faja'alahum judzadan. Maka dia jadikan mereka itu adalah patung-patung yang ada di kuil tersebut atau asnam tadi, mereka jadikan judzadan. Judzadan itu berkeping-keping, terpotong-potong. Dipotong tangannya, dipotong kepalanya, dipotong kakinya, terpotong-potong, ya, dihancurkan oleh Nabi Ibrahim pakai kapak. Ya, bisa kita bayangkan karena dia patung-patung batu atau mungkin patung yang ada terbuat dari kue, dari tepung dan lain sebagainya. Yang penting patung-patung yang ada di kuil tersebut dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, yang kecil-kecilnya, ya, yang kecil sampai yang sedang. Illa kabiran lahum. Nah, kecuali ada yang paling besar di antara mereka, bosnya mereka atau seniornya mereka, ya, yang ukurannya paling besar, ya, sengaja ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Tujuannya apa? La'allahum ilaihi yarji'un. Mudah-mudahan mereka, ya, ilaihi yarji'un. Mudah-mudahan mereka, penduduknya negeri Irak, orang-orang penyembah berhala dari kaumnya Nabi Ibrahim itu, kepadanya, kepadanya itu kepada siapa Bapak Ibu? Nya itu kepada patung yang besar tadi, ya. Yarji'un, mereka kembali. Kembali ngapain? Kembali bertanya. Karena dilihat ada satu yang tinggal dan di dalam riwayat dijelaskan Nabi Ibrahim kemudian mengalungkan kapak yang dia gunakan untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut, lalu dikalungkan di tangannya si patung yang besar tersebut, ya, di lehernya, dengan posisi memegang kapak tersebut. Jadi tujuannya begitu agar nanti orang-orang yang pasti akan mengetahui apa yang terjadi di kuil mereka akan melihat, ya, dan akan berpikir sendiri. Yang lain hancur semua, kenapa ini yang besar tidak hancur? Dan dalam posisi memegang kapak. Nah, ini berarti ada indikasi pasti patung yang besar ini lagi emosi, lagi stres, lagi marah, ya, dan lain sebagainya. Ya, begitu kira-kira, ya. Tadi kan sudah dikatakan makar, makar atau tipu daya dikerjain oleh Nabi Ibrahim. Ya. Lalu singkat cerita Bapak dan Ibu, setelah tidak lama kemudian, ya, mungkin keesokan harinya, maka eh, tersebarlah berita di kampung bahwasanya salah seorang di antara penduduk kampung yang mungkin ingin beribadah, sholat pagi-pagi ke kuil tersebut, lalu dia melihat pemandangan yang sangat mengagetkannya, yaitu Tuhan-Tuhan mereka telah hancur berantakan, kecuali satu saja yang paling besar yang masih selamat. Lalu dia panggillah penduduk kampung, sehingga kemudian penduduk kampung, penduduk negeri Irak datang ke kuil tersebut dan menyaksikan pemandangan yang mereka lihat di mata mereka. Lalu mereka berkata, "Man fa'ala hadza bi alihatina?" Siapa yang berani-beraninya, ya, melakukan ini dengan Tuhan-Tuhan kami? Ya, tentu dengan pertanyaan yang heran, mencengangkan, kesal, geram, tidak habis pikir, ya. Bisa kita bayangkan seperti apa wajah mereka, gestur mereka dan sebagainya. Mereka mengatakan qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Sebuah pertanyaan yang sesungguhnya juga menggambarkan kedunguan mereka, ya. Kalau seandainya itu Tuhan yang diyakini pusat kekuatan, bagaimana mungkin bisa Tuhan itu sendiri membiarkan tubuhnya
dirinya dihancurkan orang lain. Nah, itu Tuhan apaan namanya seperti itu? Ya, harusnya mereka bisa mencerna dengan kepala mereka sendiri waktu itu, ya. Tapi ya itulah ya, hidayah mungkin telah Allah tutup dari dada mereka. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Mereka berkata, siapa yang berani melakukan ini dengan Tuhan-Tuhan kita? Innahu laminaz zalimin. Sesungguhnya dia si pelaku tersebut laminaz zalimin, sungguh termasuk orang-orang yang zalim. Padahal yang zalim mereka kan. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, orang yang zalim itu yang paling zalim dalam Al-Quran siapa? Orang yang mempersekutukan Allah. Orang yang menyembah berhala, menyembah patung. Mereka lah sesungguhnya orang-orang yang zalim. Tapi di sini bisa-bisanya mereka mengatakan orang yang menghancurkan Tuhan mereka, itu yang mereka sebut dengan orang yang zalim. Jadi mereka berkata, siapa yang berani-beraninya menghancurkan Tuhan kita, atau mungkin teganya mereka menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, ya, sama Tuhan kok tega begitu ya. Innahu laminaz zalimin. Sesungguhnya dia yang menghancurkan berhala tersebut pastilah termasuk orang yang sangat zalim. Lalu setelah ya mereka berupaya mencari siapa yang melakukannya, ya, lalu ya berkatalah sekelompok orang di antara mereka. Qalu, siapa mereka tadi? Yaitu orang-orang yang tadi kita sebut, kita ceritakan, orang-orang lemah, orang-orang sakit, orang-orang tua yang berada di pasukan di ujung eh, barisan masyarakat yang hendak menuju kuil, ya, yang mendengar gumaman atau ocehan Nabi Ibrahim yang berkata, demi Allah akan saya hancurkan berhala-berhala mereka, akan saya buat tipu daya berhala-berhala mereka. Ternyata mereka mendengar, dan kemudian begitu mendengar kabar patung-patung mereka telah hancur, maka tentu mereka nyambung langsung kepada Nabi Ibrahim, kepada Ibrahim alaihissalam. Mereka berkata, qalu sami'na. Mereka berkata, sami'na, kami pernah mendengar fatan, seorang pemuda. Nah, lihat di sini Bapak Ibu, Allah menggunakan kalimat fata, ya. Fata itu masih muda sekali. Dari usia balik, ya, mungkin sampai umur kira-kira 22 tahun, itu fata, ya. Jadi suatu masa, suatu umur yang memang sangat muda belia sekali, tapi sudah mengemban suatu misi dakwah yang luar biasa, ya, melawan hegemoni kemusyrikan yang berada di negeri tempat tinggalnya. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum. Kami telah mendengar ada seorang pemuda yadhkuruhum yang mencela mereka. Mereka itu siapa? Ya, Tuhan-Tuhan mereka tadi. Ada seorang pemuda yang suka mencela mereka, Tuhan-Tuhan kita tersebut. Ya, sepertinya dia tidak senang, sepertinya dia tidak suka, sepertinya dia tidak beriman dengan Tuhan-Tuhan tersebut. Sering kami dengar dia menyebut kata-kata yang tidak baik. Bahkan kemarin waktu kita bersama-sama menuju kuil, kami mendengar dia bersumpah akan menghancurkan Tuhan-Tuhan tersebut. Bahkan disebutkan namanya di sini, yuqalu lahu Ibrahim. Dikatakan namanya, kabarnya namanya, konon katanya namanya Ibrahim. Ya. Nah, di sini sudah tersingkap, ya, sudah ketahuan siapa pelakunya. Akibat tadi, ya, bocor gumaman atau celotehannya Nabi Ibrahim yang akan menghancurkan patung-patung berhala tersebut, dan kemudian akhirnya mereka menyebut kejadian tersebut. Lalu mendengar, ya, kabar atau info dari sekelompok orang tadi, maka pembesar-pembesar kaum yang ada di sana dari penduduk negeri Irak, mereka berkata, ya, katakanlah mungkin bupatinya atau wali kotanya atau mungkin gubernurnya, ya, dengan para pembantunya. Qalu, mereka berkata, ya, di sini mungkin berarti Namrud, ya, Raja Namrud. Namrud karena memang waktu itu yang berkuasa adalah Namrud, ya. Qalu, mereka berkata, fa'tu bihi ala a'yunin nas. Maka bawalah dia. Dia itu siapa? Si Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bawa dia ke a'yunin nas, ke pemandangan atau pandangan-pandangan manusia. Maksudnya bawa dia ke depan orang banyak. Ayun di sini ada mata, ya, jamak daripada ainun. Berarti ya, bawa dia ke hadapan mata-mata orang banyak. Artinya bawa dia, seret dia dan pertontonkan di hadapan mata orang banyak. Bawa dia ke gelanggang. Bawa dia ke sebuah tanah lapang, ke sebuah stadion, ya. Seret dia la'allahum yashhadun, supaya mereka bisa menyaksikan. Ya, di sini menyaksikan apa? Ya, menyaksikan bahwasanya yang menghancurkan Tuhan mereka adalah Ibrahim,
ya, sehingga mereka para petinggi kerajaan ini tidak disalahkan. Ya, karena kalau main langsung culik, langsung hilangkan itu bisa saja mereka. Ya, tapi mereka masih menghormati di sana ya, masih menghormati mungkin keluarganya Ibrahim, mungkin bapaknya Ibrahim yang juga salah seorang orang terpandang di sana. Tapi karena sudah diketahui ya bahwasanya yang menghancurkan Tuhan mereka adalah Ibrahim, maka untuk menghilangkan aspek ya praduga tak bersalah, maka Nabi Ibrahim diminta untuk berkumpul atau dikumpulkan di suatu tempat, digiring ke suatu tempat dan di situ dikumpulkan masyarakat semuanya untuk agar mereka menyaksikan kebenaran bahwasanya betul Nabi Ibrahim yang telah menghancurkan berhala mereka. Atau juga bisa dikatakan la'allahum yashhadun agar mereka menyaksikan apa hukuman yang pantas untuk orang yang mengkhianati agama mereka dan agama nenek moyang mereka. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, singkat cerita kembali, setelah Nabi Ibrahim ditangkap ya, diseret menuju alun-alun dan di situ orang banyak telah berkumpul dari penduduk negeri Irak, lalu mereka pun menginterogasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu, mereka berkata, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Ya. Jadi masih diterapkan di sini apa namanya? eh, proses interogasi, tidak mau langsung main pukul, main siksa, tidak. Jadi harus didahului dengan interogasi dulu. Mereka berkata, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah betul engkau fa'alta, kamu telah melakukan hadza. Hadza itu adalah kehancuran ini, penghancuran patung-patung ini bi alihatina dengan Tuhan-Tuhan kami. Apakah betul engkau telah melakukan pekerjaan ini dengan Tuhan-Tuhan kami, ya Ibrahim? Wahai Ibrahim, apakah betul engkau yang telah menghancurkan patung-patung yang kecil-kecil yang sedang yang ada di dalam kuil tersebut, lalu engkau biarkan ada yang besar, yang satu tinggal dan engkau letakkan kapak di tangannya? Ya, ya tidak begitu ya, tidak sampai ke sana pertanyaannya. Pertanyaannya hanya secara umum, apakah benar engkau yang telah menghancurkan patung-patung tersebut? Ya, jadi tidak sampai menyinggung soal ada patung besar yang ditinggalkan dan kenapa ada kapak yang disalungkan di tangannya. Tidak sampai ke sana pertanyaannya. Mereka hanya bertanya secara umum, apakah betul engkau yang telah membuat perbuatan yang memalukan ini, perbuatan yang ya menggeramkan ini, Tuhan-Tuhan mereka sudah dihinakan dan dihancurkan. Lalu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim menjawab dengan santai saja ya. Belum menjawab dengan gagah, dengan mantap, dengan santai, dengan smart, dengan pintar sekali. Beliau berkata, "Qala," berkata Nabi Ibrahim, "bal fa'alahu kabiruhum." Ya, bahkan yang melakukannya sesungguhnya adalah senior mereka, orang yang paling besar dari mereka, ya, atau Tuhan yang paling besar di antara mereka. Kabiruhum hada, yang besar ini, ya berarti posisinya ini dekat kuilnya ya, karena patung besar itu kan nggak mungkin dibawa ke alun-alun. Pasti Nabi Ibrahim digiring menuju kuil dan orang-orang banyak juga digiring ke sana. Ya, karena di sini Nabi Ibrahim menunjuk kabiruhum haza. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya ya harusnya yang mengerjakan penghancuran patung-patung di samping-sampingnya ini adalah si bosnya ini, si seniornya ini sambil menunjuk kepada patung terbesar yang tertinggal sendirian dan memegang kapak. Ya, lalu kata Nabi Ibrahim dan ini tentu suatu ungkapan yang sebetulnya sangat apa bahasanya ya, ngenyek sekali begitu ya, yang mengolok-olok sekali ya, mencemooh sekali ya. Eh, Bahkan ditambah lagi oleh Nabi Ibrahim sudah mengatakan ini yang mengerjakan bosnya ini loh gitu ya, seniornya ini, lihat kapak ada di tangannya. Tapi kalau kalian nggak percaya, fas'aluhum, tanyalah kepada mereka, ingkanu yang tikun, ya, jika mereka bisa berbicara. Jadi mungkin ada satu dua tiga patung yang besar-besar ya, tidak satu saja, karena di sini Nabi Ibrahim memerintahkan kepada kaumnya untuk supaya mau bertanya kepada patung-patung yang ada tersisa tersebut. Ya, fas'aluhum. Tanyalah mereka, ingkanu yang tikun. Kalau mereka itu bisa diajak berbicara. Masya Allah ya. Ini suatu situasi yang betul-betul sangat memalukan orang-orang kafir di zaman.
umatnya Nabi Ibrahim ini. Sebuah situasi yang sangat menelanjangi kebodohan dan kedunguan kepala mereka selama ini, ya. Mereka hanya bisa terdiam, termenung, ya, tertunduk karena di sini terbongkarlah kebodohan mereka. Ya, tetapi dengan cara yang sangat elegan begitu. Fas'aluhum, itu bisa jadi juga yang disuruh oleh Nabi Ibrahim ditanya kepada eh, Tuhan-Tuhan mereka yang telah menjadi bangkai tersebut. Ya, tanya kepada mereka kalau mereka bisa bicara. Ya, tentu pertama dia adalah batu, nggak mungkin bicara. Sekarang batunya juga sudah jadi bangkai, mati, meninggal. Ya gimana mau diajak bicara? Ya, ya. Sedangkan yang masih hidup aja nggak mungkin diajak bicara. Bagaimana dengan patung-patung yang sudah hancur, babak belur, berantakan, menjadi kepingan-kepingan. Tapi itu yang disuruh oleh Nabi Ibrahim untuk ditanya. Ini bisa kita bayangkan sebuah cara yang sangat menyakitkan dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya tujuannya tentu bukan buat menyakiti, tidak. Tapi untuk menghentakkan logika mereka yang selama ini dililit oleh kebodohan, kejahilan, dan kedunguan, menyembah sesuatu yang tidak ada sedikit pun memiliki manfaat dan kemudaratan untuk mereka. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mendengar ucapan Nabi Ibrahim itu, apa respon daripada penduduk negeri Irak, kaumnya Nabi Ibrahim? Faraja'u ila anfusihim. Maka mereka memurajaah diri mereka. Memurajaah itu maksudnya menghisap diri mereka, memikirkan diri mereka. Benarkah, salahkah, betulkah? Ya, ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim itu masuk akal. Betul juga kata mereka, ya. Berarti ini yang punya kerjaan yang si bos besarnya ini nih, Tuhan yang paling besar ini nih, yang mungkin dia lagi kalap, lagi emosi, ya, atau mungkin dia apa bete bisa jadi, ya. Kenapa sih Tuhan-Tuhan kecil ini ikut-ikutan mau disembah bersama dia begitu? Maka kemudian ketika penyembahnya telah pergi, dia ngamuk, dia hancurin semua, lalu tinggal dia sendiri. Nah, itu berkecamuk dalam kepala mereka. Orang-orang musyrikin Irak tersebut. Faraja'u ila anfusihim. Mereka kembali kepada diri mereka berpikir, ya, termenung, bertafakur, benar juga apa yang disampaikan oleh Ibrahim. Bahkan sampai mereka berkata, faqalu, maka mereka berkata, innakum antumuz zalimun. Sesungguhnya, hei kalian wahai penduduk negeri Irak, antumuz zalimun. Kalianlah orang-orang yang zalim sebenarnya. Kalianlah orang-orang zalim yang menzalimi diri kalian dengan kebodohan, kejahilan, ya, menjadikan diri kalian orang-orang yang terhina, menyembah kepada benda mati yang hina dina pula. Yang zalim itu kalian, bukannya Ibrahim. Nah, ini ucapan mereka ketika mungkin setan lagi istirahat waktu itu. Mungkin iblis lagi istirahat, sehingga mereka ingat kebenaran. Ya, mereka eh, apa namanya menunjukkan keberadaan logika mereka. Mereka sempat menunjukkan kewarasan otak mereka, ya. Thumma nukisu ala ru'usihim. Kemudian, ya, nukisu ala ru'usihim. Mereka hanya bisa tertunduk kepala-kepala mereka, ya, mengangguk-angguk, tertunduk, ya. Ibarat Bapak Ibu pernah berdebat mungkin, ya, dengan orang lain, mungkin suami dengan istri yang tadi ngomongnya kencang, istri mungkin marah sama suami ngomongnya kencang. Ketika suami ngasih satu jawaban aja yang apa istilahnya makjleb gitu, ya, langsung sang istri terdiam, tidak bisa berkata satu patah kata pun, karena memang yang disampaikan itu suatu kebenaran. Nah, begitulah kira-kira, ya. Mereka hanya bisa tertunduk kepalanya, kehabisan kata-kata, ya. Lalu mereka berkata, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Sungguh betul-betul engkau tahu wahai Ibrahim, ya. Ma haula'i yantiqun. Tidaklah mungkin mereka ini bisa berbicara. Ya, tadinya marah, mata mata memerah, akan menghajar Nabi Ibrahim. Begitu dijawab oleh Nabi Ibrahim dengan logika-logika yang menghentakkan akal sehat mereka, mereka hanya bisa tertunduk, ya, malu, kehabisan kata-kata, sambil berkata, engkau kan tahu wahai Ibrahim, dia ini atau mereka ini nggak mungkin bisa berbicara. Lalu kenapa engkau suruh kami berbicara kepada mereka? Yang benar aja Ibrahim, ya. Lalu apa kata Nabi Ibrahim, Bapak dan Ibu?
Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Kata Nabi Ibrahim setelah mereka nyerah ya, angkat tangan, nggak bisa berkata apa-apa, hanya bisa berkata nggak mungkin dong kita bicara sama mereka Ibrahim. Mereka ini kan patung, batu, itu pun juga sudah hancur sekarang sebagian, ya. Sedangkan ditempeleng kepalanya, mungkin dia nggak akan membalas begitu. Nggak mungkin lah patung bisa berbicara, kata penyembahnya sendiri. Lalu apa responnya Nabi Ibrahim? Qala berkata Nabi Ibrahim, afata'buduna min dunillah? Apakah kalian menyembah selain daripada Allah ma la yanfa'ukum syai'a, yaitu sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat kepada kalian wala yadurrukum, dan tidak pula dapat memudaratkan kalian. Kenapa kalian nggak kalian aktifin logika otak kalian? Kenapa kalian sembah sesuatu selain Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, yang mana dia tidak punya kemampuan memberikan manfaat dan tidak pula mampu untuk mendatangkan mudarat. Jadi seperti disebutkan dalam kitab tafsir, penduduk negeri Irak itu setiap hari membawa makanan-makanan, ya, membawa makanan-makanan ke kuil tersebut. Mereka berharap, ya, kalau diantarkan siang misalkan, kemudian besoknya mereka kembali, mereka berharap makanan itu telah mendapatkan keberkahan dari Tuhan-Tuhan mereka tersebut dan mereka bawa pulang kembali untuk dimakan, yaitu makanan yang sudah mendapatkan berkah. Nah, ini yang dipatahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kenapa kalian mau kok bisa-bisanya menyembah sesuatu selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun dan tidak pula dapat memudaratkan kalian sedikit pun. Uffil lakum, ya. Kata Nabi Ibrahim. Cis, ya. Oh, oh, ini sebuah ungkapan yang biasa diucapkan oleh orang Arab untuk menunjukkan kekesalan, ya, kekesalan, kemarahan, ya. Tapi ini yang ringan, ya. Fala taqul lahum ma'uf dalam surat Al-Isra, ya. Kalau seandainya orang tua kita telah lanjut usia dalam pemeliharaan kita, maka jangan sampai mengucapkan serendah-rendah ucapan yang menyakitkan hati mereka, yaitu uf. Uf itu tidak sampai marah, mencaci, menghina, tidak. Tapi itu biasa digunakan oleh Arab. Uf itu adalah untuk menunjukkan sesuatu yang tidak dia sukai. Uffil lakum, ya. Ahlah bagi kalian, ya. Apa-apaan kalian begitu. Walima ta'buduna min dunillah? Kenapa kalian mau menyembah selain daripada Allah? Benar-benar kalian ini wahai penduduk negeri Irak sudah tahu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, lalu malah disembah. Kenapa kalian sembah selain daripada Allah mereka tersebut? Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak mau menggunakan akal kalian? Diajak berdialog dengan logika, ya. Pakai logika kata siapa? Kata Rocky Gerung, ya. Nah, ini mereka nggak mau. Di mana menunjukkan mereka nggak mau? Lihat ayat berikutnya, Bapak Ibu. Singkat cerita, setelah ya apa ya, dibodoh-bodohin oleh Nabi Ibrahim di depan orang banyak, para petinggi-petinggi tersebut, mereka akhirnya akhazathumul izzatu bil itsm, kata Allah dalam Al-Quran. Orang yang salah itu kadang-kadang memang untuk menutupi kesalahannya, dia melakukan kesalahan yang lebih, yang mana sebetulnya tujuannya untuk menutupi kesalahannya dan untuk menunjukkan kesombongannya di atas kesalahannya. Udah tahu salah, tapi malah semakin menjadi-jadi. Akhadathul izzatu bil itsm. Dia tahu dia salah, tapi semakin dia perturutkan hawa nafsunya untuk menunjukkan kesombongannya, ya. Kalau soal salahnya dia pasti tahu dia salah. Lalu singkat cerita, karena tidak bisa membalas logika Nabi Ibrahim, malah dipermalukan oleh Nabi Ibrahim, ya, di tengah penduduk negeri Irak yang sangat banyak, yang sebagian pasti juga manggut-manggut, ya. Benar juga ya, kenapa sih kita selama ini nyembah patung, kayu, batu, ya. Tapi mereka mungkin takut, tidak berani, karena mungkin diancam oleh Raja Namrud dan para pembantu-pembantunya. Singkat cerita, kemudian Raja, ya, dengan para pembantunya memerintahkan pasukannya untuk menyeret Nabi Ibrahim, ya. Mereka bawa ke sebuah rumah, kemudian dikunci rumah tersebut, dan kemudian dari atas dilemparkan kayu-kayu bakar, segala sesuatu yang bisa terbakar dilemparkan sampai akhirnya
menimbun Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Mereka berkata, qalu harrikuhu. Mereka berkata, harrikuhu, bakarlah dia. Bakarlah dia siapa? Nabi Ibrahim. Bakar dia, wansuru alihatakum, dan bantulah, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Nah, kalau di sini iya, ini patut dipertanyakan, kok Tuhan ditolong sih begitu ya? Eh, ini yang salah ya. Ibarat yang salah, unsuru alihatakum, tolonglah Tuhan kalian. Tuhan kenapa harus ditolong? Tapi ini tentu berbeda dengan perkataan orang yang mengolok-olok agama Islam, ya. Karena dalam Al-Quran ada memang beberapa ayat yang meminta kita untuk menolong Allah. Ya, menolong Allah di situ bukan maksudnya menolong Allah, Allah itu lemah, tidak. Tapi tunjukkan kebudukan kita kepada agama Allah. Itu maksudnya. Kalau menolong dalam artian memberikan bantuan, Allah nggak perlu. Allah cukup mengucapkan kun fayakun, selesai semuanya. Tapi maksud menolong agama Allah, ya, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian mau menolong Allah, maka Dia akan menolong kalian. Menolong Allah di sini adalah menolong agamanya. Ikut ambil bagian untuk membela agamanya, dan itu adalah tugas kita, kewajiban kita, ya. Bukan eh, eh, sesuatu yang Allah kehendaki, yang Allah minta, dalam artian Allah butuh pada itu, tidak. Allah justru menjadikan ladang amal untuk kita, menunjukkan keseriusan kita di dalam mengimaninya dan menganut ajaran agamanya. Allah suruh kita untuk menolong agamanya dengan segala cara yang bisa kita lakukan. Ya, walaupun Allah sanggup. Nah, beda dengan di sini. Unsuru alihatakum, Tuhan kalian telah terkapar, bercerai-berai, hancur lebur. Ayo sekarang berkumpul, bakar Nabi Ibrahim ini, Sir Ibrahim ini, dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Kalau tidak, nanti Dia marah. Kalau kalian tidak menunjukkan action kalian, khawatir nanti Tuhan ini marah, ngamuk, habis kita semua. Kembali logika yang sangat bodoh ya. Kalau memang mau marah, kenapa nggak marah aja kemarin waktu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim? Ya, kenapa harus nunggu 2 hari, 3 hari berikutnya? Nah, ini suatu logika yang sangat bodoh ya. Wansuru alihatakum, tolonglah, bantulah Tuhan-Tuhan kalian, in kuntum fa'ilin, kalau memang kalian mau berbuat. Kalau kalian betul-betul orang beriman, wahai penduduk kaum Irak, ya, kalau memang kalian beriman dan mau mengerjakan menolong Tuhan kalian, bakar dia. Bakar dia, berlomba-lombalah mengambil kayu bakar, pokoknya kita semua harus ambil bagian begitu. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, singkat cerita kemudian Nabi Ibrahim, ya, sudah dalam keadaan posisi akan dibakar, dilempar, sudah dikurung dalam rumah, kemudian kayu bakar sudah memenuhi rumah tersebut dan akan dinyalakan api. Maka sebelum api dinyalakan, Nabi Ibrahim mengangkat tangannya ke langit, memohon kepada Allah, ya, memohon kepada Allah agar diberikan keselamatan, ya. Datang waktu itu Nabi Ibrahim bertanya, "Hai Ibrahim, apakah engkau membutuhkan bantuanku?" Kata Nabi Ibrahim kepada Jibril, ya, datang malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim. "Tidak, wahai Jibril, aku tidak butuh kepadamu. Aku hanya butuh kepada Allah. Jika Dia adalah seorang zat yang sendirian di langit, maka sesungguhnya aku adalah seorang hamba yang sendirian di bumi. Akulah satu-satunya penduduk bumi yang hari ini menyembah kepadanya. Kalau seandainya aku binasa, maka sungguh tidak ada lagi orang yang menyembahnya di atas bumi ini." Intinya Nabi Ibrahim memohon dengan seksama kepada Allah agar diberikan keselamatan. Lalu tentu Allah dengan sifatnya yang Rahman dan Rahim dan sudah janjinya yang mutlak mengatakan akan menolong Nabi dan Rasulnya. Allah dengan sangat mudah berkata, "Kulna," kami berkata, ya, setelah api dinyalakan, ya, atau mungkin sebelum api itu dinyalakan, Allah telah perintahkan kepada api, "Ya naru, wahai api." Ya, wahai api. Dan api di sini bukan saja api yang saat itu akan membakarnya Nabi Ibrahim, tapi api di seluruh dunia. Ya naru, wahai api, zatnya api itu, dimanapun ada api. Ya naru, kuni bardan, jadilah kalian api yang dingin. Bayangkan, api sifatnya panas Bapak dan Ibu, ya. Api sifatnya panas, tetapi di sini Allah minta agar berubah sifat menjadi dingin. Maka seketika pada waktu itu seluruh api yang ada di dunia tidak membakar Bapak dan Ibu, ya. Ya narukuni bardan, sampai-sampai disebutkan dalam riwayat dalam kitab tafsir At-Tabari, kalaulah seandainya Allah berhenti dengan menyebut kuni bardan saja, justru Nabi Ibrahim akan tewas, meninggal
Kenapa? Karena api yang tadinya sangat panas diperintahkan oleh Allah menjadi sangat dingin. Sangat panas mematikan, sangat dingin juga mematikan. Tetapi Allah kemudian menambah kalimat bardan tadi, kalimat dingin tadi dengan wasalama, dingin yang menyelamatkan. Dingin sejuk, Masya Allah ya. Mungkin suhu-suhu sekitar 14 derajat Celcius, mungkin seperti di puncak, di dataran tinggi Dieng atau di tempat saya di Alahan Panjang begitu ya. Masya Allah ya, sejuk, adem, padahal itu api yang menggelora ya, yang sedang membakar. Bahkan disebutkan dalam kitab Tafsir At-Tabari, kalaulah ada burung terbang di atasnya, maka burung itu akan jatuh, hangus saking dahsyatnya kobaran api tersebut. Tapi Allah dengan izinnya, dengan perintahnya kepada api, dan api adalah tentaranya Allah ya. Allah katakan, ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tapi Bapak dan Ibu jangan coba-coba pakai doa ini atau pakai kalimat ini ya, lalu coba-coba membakar diri, lalu mengucapkan kuni bardan wa salaman. Atau mungkin dibakar tangannya, lalu mengatakan kuni bardan wa salaman. Nggak akan terjadi seperti ini. Karena ini adalah mukjizat. Mukjizat yang hanya Allah berikan kepada Nabi atau pada Rasul. Mungkin bisa terjadi dalam suatu karomah. Ada rumah terbakar ya. Harusnya ukuran logika manusia biasa, dia sudah mati, tewas di sana. Tapi dia selamat. Entah bagaimana caranya. Nah, ini beda. Ini adalah karamah, ya, atau mungkin irhas yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipilihnya. Tapi di sini adalah mukjizat, ya, yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya. Jadi Bapak dan Ibu, singkat cerita Allah perintahkan kepada api untuk menjadi dingin dan menjadi selamat. Ya, karena kalau tidak pakai salama, api yang tadi panas sekali berubah menjadi sangat dingin sekali. Ya, yang juga sangat mematikan. Ya, tapi Allah tambah dengan kata salama, bardan wa salama, dingin tapi penuh dengan keselamatan, sejuk, adem gitu ya. Ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Allah mengatakan di sini mereka bermaksud dengan Nabi Ibrahim itu untuk membuat makar, untuk menganiayanya, ya, menghakiminya, menzaliminya. Faja'alnahumul akhsarin. Tapi justru sebaliknya, kami jadikanlah mereka orang-orang yang paling merugi. Maksud hati ingin menghinakan Nabi Ibrahim, menyiksa Nabi Ibrahim, mengenyahkan Nabi Ibrahim, ya, membalaskan sakit hati dan dendam kepada Nabi Ibrahim, tetapi ternyata yang terjadi apa? Faja'alnahumul akhsarin. Ya, Allah jadikan mereka orang yang paling merugi. Nah, bisa kita bayangkan di sini Bapak dan Ibu bagaimana situasi yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, dan ini suatu mukjizat yang kalau kita hari ini mungkin ya bisa kita pastikan kalau ini terjadi dan kita adalah orang-orang kafir, nauzubillah, pasti kita langsung beriman seketika. Bagaimana tidak, seseorang dibakar dengan api begitu demikian rupa, begitu apinya kayunya hangus, yang terjadi kemudian Nabi Ibrahim keluar dengan tersenyum ya. Ada terbakar sedikit, saya lupa bagian mana yang terbakar ya. Saya lupa ya. Ada namanya witha. Saya belum cari dalam kamus bahasa Arab apa artinya witha ya. Ya, salah satu bagian itu tubuh beliau yang sedikit terbakar, itu saja ya, sangat ringan. Dan juga cerita tambahan di sini, waktu itu Allah berikan kepada semua binatang yang melata di bumi ini mengeluarkan tiupan untuk menghembus api, memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, kecuali satu hewan saja yang tidak ikut ambil bagian, ya, bahkan dia meniup, tapi meniup bukan untuk memadamkan, tapi meniup untuk semakin membuat api itu berkobar, yaitu cicak katanya. Cicak, makanya cicak itu disebut dengan binatang fasik yang kalau kita lihat di rumah boleh kita bunuh atau dianjurkan untuk dibunuh. Jangan biarkan rumah kita banyak cicak ya, karena cicak itu binatang fasik. Dia membawa juga bakteri, kotoran yang berbahaya buat kesehatan. Di samping itu juga pertanda rumah kita mungkin banyak jin, bisa jadi. Wallahu alam, nauzubillah. Intinya kalau ingin rumah nggak banyak cicak, sering-sering baca Quran, sering-sering sholat di rumah, ya mungkin cicaknya mungkin nggak betah dengar itu. Tapi kalau cicaknya banyak, bahkan ada di kamar, melihat kita, memantau kita, hati-hati Bapak Ibu. Wallahu alam, itu setidaknya yang pernah saya dapatkan tentang cicak ini ya. Dan ada penelitian memang cicak itu punya zat yang berbahaya di dalam air liurnya. Maka di kamar mandi hati-hati yang punya sikat gigi terbuka,
mungkin dijilat sama cicak, kemudian digosokin ke gigi, masuk ke mulut, bisa jadi penyakit. Walaupun penyakit-penyakit yang ringan. Wallahu alam. Kita imani saja apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu cerita tadi tadi tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang meskipun demikian mukjizat Allah tunjukkan, ternyata tidak banyak yang beriman dari kaumnya tersebut, ya. Tidak banyak yang beriman, padahal ya kurang apa lagi begitu ya. Suatu mukjizat yang sangat nyata, yang itu tidak mungkin terjadi kecuali pasti orang itu adalah orang pilihan, rasul atau nabi. Tapi itu tidak cukup bagi mereka untuk membuat mereka beriman, ya, sehingga akhirnya mereka semakin merajalela dan kemudian malah ingin terus mengejar Nabi Ibrahim dan hendak membunuhnya atau menganiayanya. Lalu kata Allah berikutnya, wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin, ya. Lalu kami selamatkan dia, dia itu ada Nabi Ibrahim dan Lut, Nabi Lut. Nabi Lut ini ada juga nabi yang sama masanya dengan Ibrahim dan berada di tempat yang sama di Irak juga. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dan kemudian Allah selamatkan pula Nabi Lut yang eh, Allah keluarkan dari kampungnya, negeri Sodom yang akan dihancur luluh lantakkan oleh Allah dengan hujan batu dari langit dan diputar balikkan bumi di tempat mereka berdiri. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dan demikian pula Nabi Lut ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Kemana Allah selamatkan mereka? Ke bumi atau ke tempat yang telah kami berkahi padanya bagi semesta alam. Kalau kita lihat dalam kitab tafsir Bapak Ibu, dalam tafsir At-Tabari, bumi yang dimaksud di sini, tempat Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu adalah bumi Syam, bumi Palestina dan sekitarnya. Termasuk juga ya bumi Syam itu adalah Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Itu adalah negeri yang berkah. Bahkan menjelang hari kiamat, tempat itu akan menjadi tempat diperintahkannya manusia untuk berbondong-bondong ke sana, karena disitulah nanti akan terjadi ya eh, 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 akan dibunuhnya Dajjal ya oleh Nabi Isa alaihissalam dan tempat diturunkannya Isa al-Masih dan juga mungkin Imam Mahdi, wallahu a'lam. Yang jelas itu adalah negeri yang penuh dengan keberkahan. Dan sekarang mungkin sudah Allah mulai tunjukkan itu ya. Negeri Syam, negeri Syria yang tadinya berperang, dikuasai oleh diktator, hari ini sudah berhasil dikuasai oleh tentara Islam, pemerintahan Ahmad Asyara ya. Yang Masya Allah kita melihat, walaupun kita tidak menyaksikan langsung, tapi dari berita yang kita dapatkan, memang betul-betul seorang pemimpin yang mengamalkan Islam dengan baik, memberikan keadilan kepada masyarakatnya, dan ya bisa jadi cikal bakal daulah Islamiyah itu kembali akan berdiri dari negeri Syria, dari Syria yang merupakan negeri Syam yang kata Allah di sini negeri yang Allah berkahi bagi semesta alam. Kemudian di ayat yang berikutnya yang terakhir Bapak Ibu Allah menjelaskan wa wahabna lahu ishaq wa yaquba nafilah, dan kami telah karuniakan, telah kami berikan kepadanya, ya di sini adalah Nabi Ibrahim, Ishak, anaknya yang bernama Ishak, kemudian Yakub. Yakub adalah anaknya Ishak. Nabi Ibrahim tadi hanya minta satu, ya Allah karuniakan aku seorang keturunan yang soleh. Tapi Allah kasih dua, ada Ishak, ada Ismail. Nah, kemudian Ishak itu sendiri juga punya anak lagi juga Nabi yang kemudian dia menjadi pimpinannya nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Maka kata Allah, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Kami karuniakan kepada Ibrahim itu Ishak dan juga Yakub nafilah sebagai anugerah bagi mereka, bagi dia. Wa kullan ja'alna salihin, dan masing-masing baik Ibrahim, baik Ishak, baik Yakub, ja'alna kami jadikan mereka orang-orang yang saleh. Masya Allah ya. Kita tentu ingin pula seperti ini Bapak dan Ibu. Kakeknya soleh, bapaknya soleh, anaknya juga soleh. Ya, itulah keturunan yang ideal. Anak soleh, ayah soleh, kakeknya juga soleh. Ya, tentu mudah-mudahan cicitnya juga soleh, cucit dan keturunan juga soleh. Dan itu adalah impian kita semua, ya. Dan itu bisa kita lakukan dengan doa, ya, doa yang seksama kepada Allah, ya, minta kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh oleh Allah, dan tentu juga dengan cara mendidik dan menterbiah mereka dengan seksama. Demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tadabbur kita untuk surat Al-Anbiya ayat 58 sampai ayat
72 pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, hikmah, ibrah, mau'izah untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan salah dan khilaf ucapan dan perkataan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.